Masya Allah ya, udah ada Kang Arif Rahman Lubis ya yang sudah bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Kang kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah baik sekali, Teh Sonia. Alhamdulillah, senang sekali nih pagi hari ini Sonia bersama sahabat Bina semua bisa menggali ilmu gitu ya dari Ustadz Arif. Kali ini temanya menarik sekali ya, amalan spesial muslimah bercahaya di bulan mulia. Masya Allah. Kira-kira bakalan banyak banget nih ya Ustadz ya yang bakalan dibahas terkait amalan spesial ini. Iya Teh, insya Allah ada beberapa hal yang dibahas, tapi kita coba rangkum dalam Masya Allah. waktu setengah jam insya Allah sampai jam 9 kurang nanti. Mudah-mudahan yang sedikit bisa jadi pengantar memasuki bulan Ramadan insya Allah bagi teman-teman semua. Masya Allah. Kayaknya sahabat Bina semua udah nggak sabar nih Ustadz. Jadi kepada Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Sonia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal sebelum memulai saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Aufa sebagai founder Bina Muslimah, Teh Sylvia juga sama sebagai founder Bina Muslimah. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah beberapa bulan ke belakang Kang Arif alhamdulillah diajak untuk bisa bergabung menjadi salah satu pembina juga, menemani nanti insya Allah teman-teman semua yang sudah bergabung di acara Zoom ini, dan baik yang belum juga tapi sudah bergabung ke dalam grup WA Bina Muslimah, insya Allah nanti kita akan ada pembinaan-pembinaan, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ova. Dan mohon doanya juga dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, agar apa yang menjadi cita-cita Kang Ova, Teh Sylvia, dan kami semua yang mengelola Bina Muslimah, agar Bina Muslimah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya muslimah, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, bisa jadi yang di Malaysia, Brunei, Singapura. Tadi saya baca ada Teh Febi ya, ada Teh Febi Febrianti kalau nggak salah. Tadi sempat menyalakan kamera, beliau itu dari Hamburg, Jerman. Saudara ipar saya ada di Berlin, Teh Febi. Teh Febi lagi nyimak nggak ya? Nah, Kang Ova ini sekarang di Jerman ini sekitar jam 2. Tadi saya lihat wajahnya Teh Febi tapi nggak ngantuk ya, ternyata lagi seger. Kayaknya baru sholat tahajud mungkin ya Teh Febinya. Jadi sekarang ini di Hamburg itu jam 2 nih, teman-teman. Nah, Oh, beliau lagi biasa semangat taklimnya. semangatnya luar biasa. PVB-nya ada nggak? Kemudian ada juga tadi yang dari Tanjung Balai. Mana nih yang Tanjung Balai tadi kalau nggak salah Mbak Rodotul ya. Saya dari Asahan, Sumatera Utara, itu tetangga kabupaten tuh. Jadi tadi benar yang disampaikan Teh Sonia ya. Alhamdulillah ini bahagia sekali nih teman-teman, kita ada di Allah berikan kesempatan berkumpul sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan nanti dapat keluarga baru, dapat komunitas baru, komunitas muslimah dipersaudarakan dalam nama wadah namanya Bina Muslimah, dapat tarbiyahnya, pendidikannya, dapat penjagaan izahnya tadi disampaikan Kang Ova, dan juga yang nggak kalah penting dapat ukhuwahnya. Jadi teman-teman nanti mudah-mudahan bisa aktif, bisa selalu ikut acara-acaranya, mudah-mudahan saling doakan ya, mudah-mudahan Bina Muslimah ini menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya muslimah. Nah, sahabat-sahabat muslimah, karena waktu kita nggak lama-lama ya, cuma sekitar 20 menitan, 25 menit, Kang Arif akan mencoba untuk menyampaikan secara ringkas amalan spesial apa yang insya Allah bisa dilakukan oleh teman-teman muslimah di bulan Ramadan. Nah, yang pertama Kang Arif ingin membukanya dengan memberi gambaran kepada kita, mengingatkan kepada kita ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang sangat spesial. Sebuah bulan yang sangat spesial. Nah, teman-teman boleh nggak dituliskan ya oleh teman-teman
dari teman-teman baligh, masing-masing orang kan beda ya balighnya ya. Dari insya Allah kan di sini sepertinya dari wajah-wajahnya sudah baligh semua ya. Dari teman-teman baligh, apakah itu umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, sekarang sudah masuk Ramadan yang keberapa? Misalnya sekarang umurnya 25, balighnya umur 15, berarti kira-kira sudah masuk Ramadan yang ke-10 gitu. Boleh dituliskan teman-teman sekarang sudah masuk Ramadan yang keberapa? Kira-kira saja ya, nggak harus persis ya. Boleh teman-teman dituliskan di kolom chat. Saya sudah masuk Ramadan ke-11 Kang, ke-12, ke-8, ke-20. 20 berarti kira-kira umurnya 30 ya. Ramadan ke-5 berarti umurnya 20. 10, 5, 19 tahun 35. Yang ke-9, 11, 9. Ke-13, ke-4. Wah, ke-4 nih berarti usianya masih 19 tahun mungkin ya. Ke-12, ke-13, ke-8, 25. Baik ya, teman-teman, ini range-nya lumayan ya. Jadi ada mulai dari kira-kira ya, sepertinya di rata-rata Ramadan ke 10 sampai 15 lah ya, kira-kira ya. Usianya teman-teman itu kira-kira usia mungkin sekitar 22 sampai 30 tahun, kira-kira gitu, rata-ratanya. Ya, walaupun ada tadi yang masih baru 4 tahun, ada yang sudah 20 tahun, dan sebagainya. Nah, teman-teman muslimah, Ramadan itu salah satu keistimewaannya dari berbagai keistimewaan bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu surga itu akan dibuka, pintu neraka itu akan ditutup, dan setan itu dibelenggu. Nah, ada banyak penafsiran para ulama tentang maksud pintu surga itu dibuka. Apakah maksudnya adalah pintu surga yang sebenarnya itu saat itu dibuka, kemudian pintu neraka itu ditutup? Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa maksudnya adalah, diantaranya Al-Qadi bin Iyad menyampaikan maksudnya adalah, maksud pintu surga dibuka adalah pada bulan Ramadan, teman-teman, Allah memudahkan kita sebagai hambanya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Jadi di bulan Ramadan itu Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Sehingga seolah-olah kita diberi kemudahan untuk masuk surga ke dalam pintu-pintu ketaatan yang sudah dibuka tadi. Kan pintu surga ada pintu sedekah ya, ada pintu tahajud, ada pintu puasa ar-royan kan gitu ya, ada pintu untuk berbakti kepada orang tua. Ini boleh Teh Siti Mutaharoh kayaknya nggak sengaja nih. Ada kepencet untuk ininya, garis-garisnya. Nah, Allah memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh nih, teman-teman. Allah memudahkan diri kita untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan. Nah, maksud pintu neraka ditutup adalah Allah memudahkan untuk kita menjauhi maksiat. Makanya dalam bulan Ramadan selalu kondisi kita itu berbeda biasanya dengan bulan-bulan yang lain ya. Sangat mudah kita untuk tilawah Quran, sangat mudah kita untuk menjaga sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah, amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan kita perlu punya husnuzon kepada Allah bahwa kita insya Allah akan dimudahkan Allah. Bukan lagi tentang kita mampu atau bukan lagi tentang kita bisa, tapi kita insya Allah punya husnuzon kepada Allah, kita akan dimudahkan. Kita akan dibantu oleh Allah. Jadi dengan prasangka terbaik kepada Allah tadi, bahwa Allah akan bantu kita, khususnya di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita akan menyambut atau menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baiknya beramal soleh. Nah teman-teman, langsung saja setidaknya ada beberapa poin ya, ada 6 hal yang bisa teman-teman atau dilakukan oleh muslimah untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadannya dari sisi ibadah. Yang pertama tentu saja adalah puasanya. Nah, puasa, kita memaknai puasa di sini adalah
puasa kita itu kita niatkan benar-benar dari subuh sampai maghribnya, itu kita niatkan karena Allah dan untuk Allah. Bukan hanya untuk menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amal ibadah seorang hamba itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Misalnya kita tilawah Quran 1 huruf 10 kebaikan, gitu ya. Sedekah, kita bersedekah sekian ratus ribu, sekian puluh ribu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Amal ibadah seorang hamba itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Nah, puasa itu adalah spesial untuk Allah. Dan Allah sendiri nanti yang akan membalasnya. Jadi puasa ini teman-teman muslimah, adalah amal yang Allah tidak memberi bocoran, tidak memberikan kisi-kisi, berapa kali akan dibalas oleh Allah, berapa kali lipat dibalasnya. Tapi Allah akan memberikan jawabannya nanti ketika kita bertemu langsung dengan Allah. Makanya nanti setelahnya Rasulullah menjelaskan, ada kebahagiaan, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sekarang kita bayangkan nih, kita bekerja, anggaplah kita bekerja di perusahaan yang owner atau pemiliknya adalah orang yang paling kaya se-Indonesia. Kemudian beliau adalah orang yang paling dermawan, paling senang untuk bersedekah, paling senang untuk berbagi, kan gitu ya. Kemudian dikatakan, kalau kamu bekerja seperti ini, maka gaji kamu 1 juta atau gaji kamu 3 juta misalnya. Kalau kamu melakukan ini, maka bonus kamu 100.000. Kalau kamu melakukan itu, bonus kamu 700.000. Tapi, kalau kamu melakukan satu kegiatan yang luar biasa ini, yaitu kalau dari Allah itu adalah berpuasa, yang luar biasa ini, kamu tidak aku beritahu berapa nilainya, berapa gajinya, atau berapa rupiah bonusnya. Melainkan kamu nanti akan berbahagia ketika nanti misalnya di akhir tahun kamu akan bertemu denganku dan aku akan memberitahu bonusnya langsung ketika bertemu denganmu. Kira-kira nih teman-teman, kalau misalnya seperti itu, kalau bos kita mengatakan gajinya segini, bonusnya segini 100.000, yang ini 200.000, yang ini 300.000. Tapi kalau ada amal atau pekerjaan spesial yang kamu kerjakan, yang ini, maka bonusnya itu nggak aku beritahu, hanya akan aku berikan ketika kita bertemu langsung nanti di akhir tahun. Kira-kira bonusnya lebih besar atau lebih kecil nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman, boleh dituliskan di kolom chat, kira-kira bonusnya lebih besar atau kecil, atau biasa saja tuh bonusnya? Kalau bonusnya dirahasiakan. Ya, besar ya, lebih besar. Kenapa? Karena kita yakin yang memberikan bonus itu adalah bos kita, yang orang paling kaya dan orang paling dermawan. Dia senang untuk memberi gitu. Dia senang untuk membahagiakan orang dengan pemberiannya. Dan tidak ada yang lebih kaya, tidak ada lagi yang lebih maha pemberi, tidak ada lagi yang lebih senang untuk membahagiakan hambanya kecuali Allah. Dan Allah sudah menjanjikan, wahai hambaku, kalau engkau berpuasa, engkau pasti akan bahagia. Bahagianya 2, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini kita yang ketika puasa Ramadan nggak bahagia ketika berbuka? Nggak ada. Pasti bahagia. Ketemu teh manis yang biasanya mah biasa-biasa saja ya, ketika mau berbuka itu tiba-tiba jadi luar biasa kan, nikmat sekali gitu. Ketemu gorengan yang sehari-hari biasa aja kelihatannya, tapi ketika mau berbuka itu luar biasa. Maka teman-teman, yang poin yang pertama yang Kang Arif ingin sampaikan ke teman-teman muslimah adalah jadikan puasa ini sebagai momen yang spesial di mana kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah sudah siapkan bonus pahala yang luar biasa yang nanti akan membahagiakan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau, di sini siapa yang mau bahagia ketika bertemu dengan Allah, maka jagalah puasa Ramadan dan rajinlah teman-teman muslimah nanti setelah Ramadan untuk berpuasa sunnah. Kenapa? Karena di sini sudah dijanjikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
Orang yang rajin berpuasa, dia pasti akan bahagia ketika berbuka, dan dia pasti akan bahagia ketika bertemu dengan Robnya. Teman-teman, siapa di antara kita yang nggak mau ketika masa paling berbahagia adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka teman-teman, jagalah, ikhtiarkanlah, usahakanlah bagaimana waktu terbaik kita nanti selama kita hidup di dunia dan di akhirat adalah waktu kita bertemu dengan Allah. Usahakanlah itu dengan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena Allah menjanjikan orang yang berpuasa, senantiasa berpuasa, dia pasti akan bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah puasanya. Yang kedua, teman-teman, adalah dengan sholat di awal waktu dan membaca Al-Quran. Ini gimana ya coret-coretannya biar bisa dihilangkan nih? Coba Kang Arif cek dulu. Yang kedua adalah, teman-teman, sholat di awal waktu dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabba ilallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Kalau Kang Arif sebagai seorang laki-laki dan cerita tausiah misalnya ya di antara para laki-laki, maka kami jelas sholat kami adalah berjamaah di masjid. Tapi teman-teman muslimah, hati-hati nih teman-teman muslimah, hati-hati dan sekali lagi hati-hati. Kenapa? Karena muslimah ya terkadang yang paling utama juga sholatnya bisa jadi adalah di rumah. Hati-hati karena sholat di rumah tidak berjamaah di masjid, hati-hati sholatnya itu terlena, tidak di awal waktu. Karena kalau sholat di masjid kan simple ya, laki-laki itu ya, telat dikit, ketinggalan jamaah, jadi masbuk, kan gitu ya. Telat agak banyak, nggak dapat jamaah. Tapi ketika muslimah, ketika dia di rumah bersama dengan anaknya, atau di kosan bersama dengan sahabatnya, hati-hati, jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai terlena, karena sholatnya dikondisikan sendiri, tidak bergabung dengan jamaah di masjid, jangan sampai terlena, tidak tepat pada waktunya. Padahal amal yang paling dicintai Allah itu adalah sholat. Dan teman-teman, salah satu tanda bahwa kita menjadikan Allah sebagai prioritas kita adalah sholat. Sehari 5 kali kita dipanggil, apakah kita bersegera? Salah satu tanda atau tanda yang paling utama bagi seorang muslim menjadikan Allah sebagai prioritas kehidupannya adalah sholat. Ketika azan, dia berhenti berkegiatan dan dia menyambut panggilan Allah. Hayya 'alas sholah. Mari menuju sholat. Kita dipanggil tuh setiap hari. Muslimah, Rasul menyampaikan, as-sholatu ala waqtiha. Ayyul a'mal ahabba ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Allah cinta kita ngapain? Allah cinta kita berbuat apa? Allah ingin kita, senangnya kita sebagai hamba, kita diciptakan itu ngapain setiap harinya? Ternyata jawab Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Sahabat-sahabat muslimah, Ramadan ini, apakah ini Ramadan yang ke-10? Tadi kan teman-teman udah jawab ya. Apakah Ramadan ke-20? Apakah Ramadan ke-4 nih? Bagi Teh Monika ini adalah Ramadan ke-20, bagi Teh Amel Ramadan ke-13, bagi Teh Enes, Noriska Ramadan, Masya Allah namanya Ramadan ke-4 gitu. Keberapapun pastikan Ramadan yang sekarang, sama-sama kita berdoa sahabat-sahabat teman-teman semua, Ramadan yang sekarang ya Allah adalah Ramadan di mana saya sebagai hambamu insya Allah akan senantiasa sholat tepat pada waktunya. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa
saya berikhtiar agar menjadi hamba yang merupakan kecintaan-Mu. Kita doa nih sama-sama dalam hati kita, ya Allah, jadikan Ramadan ini saya menjadi hamba-Mu yang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Sampai akhir hayat, sampai napas terakhir saya, jadikan hamba-Mu yang selalu sholat tepat pada waktunya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, mudahkan saya ya Allah, untuk bisa selalu sholat tepat pada waktunya. Dan teman-teman, mulailah dari Ramadan ini. Nggak tahu lagi teman-teman kapan umur kita akan berakhir. Kita berharap ketika umur kita berakhir, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Bahagia sekali teman-teman kita menjadi seorang hamba yang ketika hari itu kita meninggal, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita merupakan hamba yang dicintai Allah. Kenapa? Karena ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menyambutnya dengan segera. Dan Allah mudah-mudahan mencintai kita. Maka teman-teman, mulailah dari Ramadan ini. Praktiknya gimana? Nah, praktiknya kalau mau extra miles, teman-teman, lebih daripada yang biasa, cobalah teman-teman. Mau atau mau nih teman-teman, kita coba nih ya. Mau ya? Mau kita coba ya? Kita cobanya dengan seperti ini. 5 menit sebelum azan, jadi jangan nunggu azan. Kalau nunggu azan itu mudah-mudahan nanti di bulan biasa ya. Bulan biasa kita nunggu azan. Tapi bulan Ramadan yang sekarang kita coba 5 menit sebelum azan. Berarti harus ngapalin azannya nih ya. Kalau di Bandung contohnya ya, subuh 4.39, zuhur 12.01 gitu tuh teman-teman. Dihafalin azannya itu kapan nih di waktu kita. Orang soleh di Arab Saudi ketika ada calon menantunya laki-laki mau ngelamar anaknya, yang ditanya waktu azan untuk wilayah kita kapan, coba sebutin, subuh jam berapa, zuhur jam berapa. Kalau nggak tahu dia nggak ngejaga sholat, berarti itu tepat pada waktu. Nah, salah satu tanda nih teman-teman kita ngejaga sholat, hafal kita tuh waktu azan, bukan ketika dipanggil sama muazin aja. Nah, 5 menit sebelum azan kita, ini Ramadan ya, kita latihan kan, nanti mudah-mudahan setelah Ramadan kita udah biasa, minimal ketika azan kan gitu ya. Latihannya adalah 5 menit sebelum azan, kita sudah berwudu, teman-teman sudah berwudu, kemudian bacalah Quran 2 halaman. 2 halaman kan paling 5 menit ya, karena 1 jam kan, 1 jam kita 20 halaman kan, 1 juz ya, 2 halaman paling 5-6 menit. Baca Quran 2 halaman sambil nunggu azan, nanti setelah sholat, baca Quran lagi 2 halaman. Subuhnya dapat 4 halaman, zuhur dapat 4 halaman, asar dapat 4 halaman, maghrib dapat 4 halaman. Nanti ba'da taraweh ya, kalau isya kan nggak bisa baca Quran ya, karena taraweh, ba'da taraweh 4 halaman. Berarti kira-kira kalau kita tempelin ke sholat fardu dapat berapa halaman tuh teman-teman dalam sehari? 4 kali 5 ya, berarti dapat 20 halaman, 1 juz. 1 juz Al-Quran, 20 halaman. Ya. 1 juz Al-Quran. Kita 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Jadi, yang pertama tadi puasa, ikhtiar kita meraih kebahagiaan ketika bertemu Allah. Yang kedua, sholat tepat pada waktunya nih teman-teman. Saling mendoakan ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Zoom ini, Allah pilih, Allah jaga, Allah bantu bisa melaksanakan amalan yang dicintai Allah, sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, baca Quran. 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat, dan ditambahkan di tempat yang lainnya. Yang ketiga, istighfar di waktu sahur dan doa. Nih, jadi intinya adalah waktu sahur, ini kan nanti akan banyak tayangan-tayangan televisi ya teman-teman ya, biasanya ya waktu sahur ya, acara-acara lawakan dan segala macam ya. Waktu sahur, 5-10 menit sebelum sahur, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan beristighfar. Bahkan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-17, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang orang-orang yang ahli surga itu, ciri-cirinya itu adalah yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Maka bangun sahur, ingat tuh sebelum nunggu subuh, tadi selain tilawah Quran, istighfar. Dan menjelang berbuka adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Orang yang berpuasa tidak akan ditolak
doanya ketika dia menjelang berbuka. Jadi menjelang berbuka itu teman-teman kalau bisa sudah siap hidangannya dan pikirkan apa yang mau didoakan. Nah ini terakhir ya. Terakhir nih teman-teman. Sekarang teman-teman tuliskan di kertasnya masing-masing ya atau di HP-nya. Tuliskan minimal saya punya 30 hal yang mau saya doakan ketika akan berbuka. Dituliskan aja. Saya punya 30 hal yang mau akan saya doakan ketika berbuka. Kan kok harus 30 ya nggak apa-apa. Kalau 100 juga nggak apa-apa ya. Tapi minimal ditulis aja 30. Mau 30, 40, 50 bebas. Kenapa? Karena kita perlu menuliskan biar kita nggak mati gaya teman-teman. Kadang-kadang kan kita bingung ya. Pernah nggak bingung seperti itu ya? Ada waktu 10 menit berdoa kemudian bingung ya. Minta apa ya? Mintanya surga, dijauhkan dari neraka, tapi nggak banyak bisa ngobrol gitu sama Allah. Padahal ciri-ciri Nabi dan Rasul, orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, itu adalah yang bisa banyak ngobrol. Maka Kang Arif nuliskan teman-teman sekarang, teman-teman nanti ya untuk oleh-oleh setelah ini, teman-teman silahkan tuliskan 30 hal yang mau teman-teman doakan ketika akan berbuka. Apa saja? Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, masuk surga bersama orang tua, masuk surga bersama pasangan, masuk surga bersama anak keturunan. Jadi orang yang terjaga sholatnya, jadi orang ahli puasa, jadi orang ahli syukur, jadi orang yang dermawan, diberikan kecukupan rizki, diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarganya, keluarga besarnya, tetangganya, orang-orang sekitarnya, kemudian menjadi ahli tawakal, kemudian menjadi orang yang hatinya sangat cinta kepada Allah. Banyak tuh teman-teman, tuliskanlah ya. Tentang jodoh, ada yang mau ini tentang jodoh dituliskan. Mau jodoh yang soleh, mau jodoh yang mencintai, mau jodoh yang membahagiakan hati, mau memiliki anak, itu dituliskan. Biar nanti nggak mati gaya. Kita nanti punya list doa. Akhirnya apa? Akhirnya 5-10 menit sebelum berbuka, kita punya waktu untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena memang sudah kita punya siap. Kita sudah siapkan menjelang berbuka. Nah yang terakhir teman-teman adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Punya budget untuk sedekah. Karena spesial bagi muslimah, Rasul menyampaikan, wahai kaum wanita, bersedekah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat nanti di neraka banyak kaum wanita. Kemudian di tempat lain Rasul menyampaikan, jaga diri kalian dari neraka, walau hanya sedekah setengah biji kurma. Setengah biji kurma teman-teman, kalau kita rupiahkan, itu paling senilai 1.000 rupiah. Satu kurma yang biasa, misalnya 1 kilo harganya 70.000, isinya misalnya 70-an, berarti satu biji itu ya sekitar 2.000, sekitar 1.000. Jadi jaga diri kita dari api neraka, walau dengan sedekah kira-kira 1.000 ya. Lebih mahal parkir di minimarket kan. Kita parkir minimarket naik motor 2.000 ya, kadang-kadang dimintanya ya. Ini jaga diri kita dari api neraka walau sedekah dengan 1.000, walau sedekah dengan 500, walau sedekah dengan setengah butir kurma. Demikian teman-teman yang bisa Kang Arif sampaikan. Yang pertama tadi puasa, jadikan ini momen kita ikhtiar agar kita nanti bahagia ketemu dengan Allah. Momen agar kita mengumpulkan pahala yang spesial dari Allah. Yang kedua, jaga sholat tepat pada waktunya teman-teman. Jadikan Ramadan ini benar-benar kita, benar-benar berazam, ya Allah, saya mau, saya berdoa, bantu saya jadi hamba-Mu yang selalu terjaga sholatnya. Yang ketiga, baca Qur'annya. Yang keempat, istighfar di waktu sahur. Yang kelima, doa. Tadi list ya, 30 nih teman-teman. Nanti insya Allah kita masih ketemu lagi nih teman-teman ya. Senang kan ya ketemu ya. Kita insya Allah ketemu di grup Bina Muslimah. Nanti kita ngobrolin mungkin bisa jadi tentang doa itu ya. 30 list doa, biar nanti ketika berbuka banyak berpuasa. Dan yang terakhir adalah sedekah. Walau hanya dengan setengah butir kurma. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Waktunya agak kelewat sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz, Masya Allah. Tadi kita sampai dikasih oleh-oleh ya sahabat Bina ya. Jangan sampai lupa tuh oleh-olehnya langsung dikerjain aja. Supaya nanti kalau pas kita bertemu sama Ramadan insya Allah ya, buka puasa, langsung cek tuh list doa apa aja dibaca juga. Kadang kan kita mah kalau buka puasa langsung ya, wah ini ada segala macam pengen segala dimakan gitu. Sebelum sesi pertanyaan nih, kita dokumentasi dulu ya secara virtual. Untuk yang belum on cam, boleh aku tunggu ya, hitungan 5 ya sampai buat on cam. 1, 2, 3, ayo siap-siap dulu, kerudungnya boleh rapih-rapih dulu. 4, Ayo teman-teman 5, udah siap kan ya? Biar sah ya, biar sah. Iya, ini kan ada Biar 350 lebih ya, Masya Allah. Karena nggak tahu nih ada di slide berapa ya sahabat Bina. Jadi senyum aja terus ya, kalau aku hitung 3 senyum aja terus. Udah siap semuanya? Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu slide terakhir kali ya. 1, 2, udah siap teh? 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Izin Ustadz, kita buka satu sesi pertanyaan untuk satu orang yang mau bertanya, mungkin ya Ustadz ya? Boleh, siap. Mangga kepada sahabat Bina yang mau bertanya, diutamakan yang raise hand dulu ya. Identitasnya harus jelas dulu ya, jangan sampai identitasnya misalnya merek HP atau apa gitu. Nanti aku jadi nggak tahu nih ngobrolnya sama sahabat Bina namanya siapa. Udah ada teh? Boleh dipilih satu orang teh? Ada Kak Rani Hasanuddin dulu ya? Boleh mangga Teh Rani? Boleh tolong bantu di unmute? Sebentar ya Kak Rani ya. Gimana tadi, Masya Allah banget ya. Banyak banget ilmu kan ya yang kita dapatkan. Sebentar ya Kak Rani ya, lagi dibantu oleh operator untuk nge-unmute. Oh, udah ada? Sudah Masya bisa Allah. Teh. Alhamdulillah, sudah terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Teteh, Ustadz tidak memakai virtual account karena memang terbatas ya kalau pakai handphone. Dan izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Begini Ustadz, kita kan Ramadan itu biasanya kita bikin resolusi yang banyak sekali ya Ustadz tentang kebaikan gitu. Pokoknya selesai Ramadan saya harus selesai 30 juz gitu. Tapi yang mau Rani tanyakan itu bagaimana cara kita mempertahankan kebaikan itu agar tidak selesai sampai Ramadan selesai gitu. Tidak nanti sampai Ramadan selesai, tapi hingga jangka panjang gitu, seperti yang Ustadz bilang, sampai kita kembali kepada Allah, seperti itu Ustadz. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, baik. Jadi teman-teman, ada kaidah fikih ya, yang tidak bisa diambil 100%, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, mungkin teman-teman kalau kita misalnya mau mengikhtiarkan semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap terjaga seperti itu, memang agak sulit karena tadi kan ada spesialnya Ramadan ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi ini yang Kang Arif coba karena diajarkan oleh guru, tapi kita bisa mencobanya seperti ini teman-teman. Di bulan Ramadan, mulai Ramadan sekarang, ambil satu amalan yang paling penting. Yang dari 6 tadi ya, pilih satu. Misalnya sholat tepat pada waktunya. Pilih satu, dan itu teman-teman jaga. Teman-teman usahakan benar-benar sampai akhir hayat, pilih satu saja. Sampai akhir hayat. Nah, fokus nanti 11 bulan ke depan, fokus di satu itu. Bisa bayangkan nggak teman-teman? Ramadan 1444, kita ngambil satu. 1445 berarti satu yang lain kan? 1446 satu yang lain.
setiap tahun kalau misalnya Allah kasih kita misalnya 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, maka kita bisa jadi punya 20 sampai 30 amalan yang spesial yang setiap tahun kita jaga satu. Jadi kalau misalnya Kang Arif boleh menyarankan di antara yang semua itu, kalau misalnya tadi yang terkait sholat belum, maka mulai dari situ, mulai dari sholat. Ya, sholat tepat pada waktunya. Karena sholat disampaikan Rasulullah adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya bagus, insya Allah nanti amalan yang lain juga akan bagus. Ya, mudah-mudahan di Bina Muslimah nanti bareng-bareng kita juga termasuk yang terkait dengan sholat ini akan terus kita kuatkan. Mudah-mudahan di Ramadan ini teman-teman kita ikhtiar agar sholat tepat pada waktunya terjaga sampai akhir hayat kita. Atur nuhun Teh Rani, atur nuhun Teh Sonia. Sepertinya cukup ya. Ini nanti udah ada pengisi yang lain Ustazah Yunda ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas jawabannya. Barakallah juga nih untuk Teh Rani Hasanuddin ya yang tadi sudah bertanya dan mendapatkan door prize. Nanti akan ada Teteh operator ya yang menghubungi Teteh.